persatu saya akan membantu memberikan plan untuk SAU USD, GBP USD, dan Euro USD, serta yang terakhir GBP JPY. Jadi untuk hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 ini merupakan Jumat yang kata orang trader itu adalah hari keramat, ya, di mana posisi hari Jumat ini adalah posisi biasanya terjadi fluktuatif, pasarnya tidak menentu dan susah untuk dibaca. Maka saya ingatkan khusus hari Jumat teman-teman harus waspada, ya, harus waspada dan jangan terlalu floating terlalu panjang, ya. Oke, saya akan memulai plan untuk SAU USD, ya, pertama. Untuk plan SAU USD itu kalau kita lihat dari monthly, karena ini tutupan daripada akhir bulan, kita sedikit terus posisinya, ya, posisi monthly ini masih didominasi saat ini yang candle berjalan ini adalah candle buyer, ya. Oke. Tetapi kalau kita lihat posisinya, ya, posisi tren minornya dari monthly itu posisinya masih didominasi oleh posisi seller. Kalau kita melakukan gambar untuk posisi monthly, disinilah resistennya. Kita perhatikan, dan di sini pun terjadi supportnya, support kuatnya. Jadi kita cari yang terdekat terlebih dahulu, ya. Kalau kita sudah membaca di posisi monthly, kemudian kita bisa masuk langsung ke posisi weekly-nya dalam seminggu ini yang terjadi. Kalau kita lihat weekly-nya, ini masih didominasi oleh posisi buyer. Ini dalam satu candle-nya juga, ya. Tapi di sini ada yang namanya resistennya. Jadi bukan berarti terus resistennya cepat sekali sampai jauh gitu, tidak. Berarti bertahap dia berjalan. Ini terbukti satu candle ini diturunkan, awalnya buyer kuat ke atas, kemudian diturunkan ke bawah sampai hingga bodinya mengecil. Ya, ini posisi weekly. Apakah nanti akan berbalik menjadi seller seperti ini? Kita tidak tahu, tetapi yang jelas kita perhatikan dari candle to candle dari H1-nya, ya, atau H4-nya, atau time frame terkecilnya lah, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke daily-nya. Daily. Ini yang kemarin itu sempat ada kekuatan buyer yang cukup kuat, ya. Tapi masih diturunkan oleh seller, kemudian ditutup dengan bodinya kecil, bawahnya masih ada shadow atau ada ekornya. Artinya kekuatan seller ini juga cukup kuat, ya kan? Kalau kita melihat dari posisi daily seperti ini, nah, kita baru memberikan jawaban bahwa untuk supportnya itu berada di posisi ini, ya, yang terdekat. Jadi kita jangan lompat-lompat terlalu jauh dulu, kita cari yang lebih dekat dulu. Ini untuk SAU USD. Kemudian kita masuk ke H4. H4 ini yang posisi terdekatnya adalah ini. Kita perhatikan, ya, cara untuk mengetahui, ya.
Setelah semuanya kita berikan support ataupun resisten, jadi kita sudah memberikan pembatasan bahwa di mana ada support, di mana ada resisten. Terus yang terakhir, kita bisa melihat ke time frame yang terkecil. Ya, oke. Kita baru sekarang melihat ke time frame yang terkecil. Sekarang kita bikin R1-nya dulu. R1 1801. Ini posisi R2. Belas 97 ya. Ini S1 nya. Kemudian kita bikin S2 nya. S2 nya posisi 1795. Kita sama dengan 1792. R2 sama dengan 1403. R3 ini untuk plan XAU USD ya. Untuk plan XAU USD. Perhatikan. Jadi kenapa kok posisinya ini antara R1, R2, kemudian S1, R2, R3 ini kok terlampau pendek? Artinya kalau kita melihat posisi seperti ini pasar masih kondisi sideways. Ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam konteks ini, biarkan dia keluar dulu dari R3 ataupun S3. Ya. Jadi inilah posisi support terkuatnya. Itu penolakan paling bawah. Untuk posisi resisten terkuatnya ini pun sama, ya, biarkan dia keluar dulu dari posisi R3 dulu kalau teman-teman mau bermain aman. Jadi perhatikan benar-benar gambar ini. Kalau misalnya teman-teman masih memaksa untuk bermain-main pendek di sini, boleh-boleh saja. Breakout seller kita ikut sell, breakout R1 kita ikut, atau R2, tapi yang paling aman adalah posisi breakout R2 karena di sininya lebih bebas dan lain sebagainya. Ya, jadi ini untuk plan SAU USD, dan saya ingatkan untuk hari Jumat ini cukup berhati-hati ya. SAU USD biasanya terjadi pergolakan yang cukup kuat antara seller dan buyer. Sekarang kita masuk ke GBP USD. Kita bikin plan kecilnya dulu.
R1 137 842 842. Sama dengan 138025. Ini posisi R2-nya. Ini posisi S3-nya. Ini untuk plan GBP USD ya, perhatikan posisi tepat-tepatnya. Jadi kalau teman-teman mau bermain, biarkan dia breakout dulu dari S1, teman-teman ikut sell ya, sampai posisi S2. Jadi ketika mencapai posisi S2, teman-teman take profit dulu, jangan terlalu panjang. Kalau bisa, usahakan candle per candle. Jadi satu candle per satu candle dalam 1 jam di tiap pair. Jadi teman-teman lebih psikologinya itu jauh lebih nyaman, lebih aman, lebih santai gitu ya. Jangan ditinggal-tinggal terlalu lama. Ya. Jadi ini untuk GBP USD. Kemudian kita masuk ke Euro USD. Nah, kalau Euro USD seperti ini, ya kondisi sudah breakout seperti ini. Ini kan breakout dari rectangle formation-nya dia. Artinya yang dari awalnya. Ini kan dia lepas dari ini. Yang kita gambarkan seperti ini. Ini pun teman-teman juga sama. Ya, bermainnya, ini kita gunakan posisi R1 dulu. R1 sama S1. Ini posisi R1. Terus 168 9. Posisi S1-nya 116 755. Artinya kalau melihat posisi seperti ini, teman-teman nanti boleh melakukan entry ya, boleh melakukan entry setelah mereka ini breakout dari posisi R1 ataupun S1, itu jauh lebih aman. Ya. Tapi ketika nanti masuk ke posisi S2 seperti ini, ya, ini teman-teman perlu diwaspadai bahwa kalau posisi masuk posisi S2, teman-teman harus cepat melakukan take profit terlebih dahulu, ya misalnya. Ini posisi S2-nya.
Ini posisi S3-nya. 16, 242, 242. Kalau kita melihat posisi seperti ini, ya, ini enak sekali posisinya. Artinya, kalau dia breakout R1, kita ikut terus saja R1-nya, karena posisinya trennya kuat, posisi tren buyer. Ya. Tapi kalau dia posisi breakout dari S1, teman-teman boleh menunggu sampai dia benar-benar lelah, baru teman-teman melakukan buy. Boleh-boleh juga. Ya, ini untuk Euro USD ya. Ini untuk posisi Euro USD. Jadi kalau melihat situasi yang seperti ini situasi yang enak lah untuk melakukan analisa. Jadi lebih mudah. Jadi teman-teman boleh buy di posisi S2, boleh buy juga di S3. Lihat nanti kondisinya. Tapi kalau mau teman-teman mau lakukan buy panjang, itu setelah breakout dari R1 ini. Ini cukup nyaman sekali. Oke, ini untuk plan Euro USD. Sekarang kita masuk ke GBP JPY. Posisi GBP JPY ini sudah melakukan, dia posisinya sudah breakout ya. Dia sudah breakout dari posisi S1-nya belum. Ini R1-nya untuk GBP JPY ya. Satu 56 27. Posisi posisi R2-nya ini. Satu 57, 125. Posisi R3. S1. Ini posisi untuk plan GBP JPY. Jadi ini teman-teman bertahap. Ini kalau seandainya nanti ini ditutup warna merah, dia masih butuh konfirmasi satu warna merah lagi. Mungkin konfirmasi ini nggak perlu panjang-panjang, yang penting
lepas dari ekor ini. Teman-teman boleh ikut melakukan sel, tapi ingat selnya pendek, karena setiap menyentuh support, teman-teman sebaiknya take profit dulu. Ya. Jangan terlalu pede untuk dibikin panjang-panjang, nanti kalau kembali lagi malah repot. Ya. Jadi mainlah secara bertahap. Ya. Ini untuk plan GBP JPY. Oke ya, untuk hari Jumat ini saya sudah membantu memberikan plan. Semoga bisa membawa manfaat buat teman-teman semuanya, dan tetap semangat dan waspada pada hari Jumat ini. Oke, selamat pagi, salam sejahtera, dan semoga teman-teman bisa WD pada hari Jumat ini. Terima kasih.